biasa. Biasanya saya tuh ditemenin sama itu, sama Ning Umi Laila. Ada lihat Umi Laila nggak? Panggil Ning Umi yuk, Ning Umi gitu. 1, 2, 3. Ning Umi, Ning Umi. Ning Umi. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Ya ampun, kok hari ini gelap banget ya? Beneran, coba. Gelap? Oh. Gelap, Kak? Kacamata udah dibuka, matanya yang belum dibuka. Ya Sebentar. ampun. Bu, bukan yang ini ya? Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggunya Umi Laila. Lah? Ning Umi Laila. Yang datang ngapain ini? Lah saya Umi. Iya, tapi bukan Umi Laila. Saya Neng Umi, kembarannya Ning Umi juga. Itu Umi Laila, ini Umi Kalsum. Iya. Ibu manggilnya Umi Nih. doang sih tadi ya. Nih. Ini Umi Kalsum, ayah ojek. Iya. Badannya bagus, kulitnya mulus. Umi, Umi nyarinya Ning Umi. Lah saya kembarannya udah apa sama saya aja. Beda. Lah? Beda banget, itu mah lampu kristal, ini mah petroma. Masa Bu? Ning Umi mana? Nggak tahu, kok kunci kali Pak di kamar mandi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Assalamualaikum. Besti. Ini kembaran aku. Nah, Besti. Ning Umi, namanya sama-sama Umi, tapi jauh banget dah. Enggak, kita kembar tapi nggak identik. Oh, saya tahu, ini kembar. Ini bayinya, itu ari-arinya. Nggak sekalian ini bayinya, ini arwahnya. Iya ya ampun. Malam-malam makan mie. Gorengannya pakai bala-bala. Ini ada 2 Umi. Ya. Umi Kuari dan Umi Laila. Nih, Ya. Iya, Bapak jangan manggil Umi, jadi nengok dua-duanya. nih, ini si Neng. Baru pulang dari mana tadi? Ini Liburan. jadi kembaran aku tuh abis dari liburan. Dari UK. UK, United Kingdom. Ujung bulan. Iya terus bawaannya banyak banget. Iya. Udah makan belum? Udah makan apa belum? Makan mah udah. Tadi sahur. Iya. Oh, tadi sahur. Udah sholat belum? Ya, sholatnya belum. Lah kenapa? Emang bisa sholat di kendaraan umum? Lah, emang bisa? Bisa. Nggak tahu. Emang bisa? Bisa, Coba, bisa. silakan, Oke. silakan. Kita sapa dulu ibu-ibu ya. Ya. Naik gunung, masuk ke lembah. Betul. Assalamualaikum, Mbah. Maaf. Kalau Mbak mah nenek-nenek banget. Jangan lihat ini pada keriput juga. Ya, Jangan masih pada muda. Iya, lagian kita coba lihat di sini ada yang pakai kacamata gede banget. Kayaknya baru pelesiran tuh. Ibu, itu kaca spion. Kacamata ya? Gelap juga nggak ini? Oh, kirain kayak saya tadi. Silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini pembahasan kita adalah tentang tayamum dan sholat di kendaraan. Seperti yang kita lihat tadi, kembaran saya
Kenapa pada ketawa saya ngomong kemarin saya? Beda. Belum sholat beda. Belum sholat subuh karena dia nggak tahu kira-kira di kendaraan itu boleh enggak sholat subuh. Ternyata boleh. Tayamum itu apa sih? Kita bahas soal tayamum dulu ya. Tayamum itu apa sih? Membasuh muka dan membasuh tangan dengan menggunakan debu. Itu adalah biar mudah kalau ketika tidak ada air. Contoh, misal di kendaraan nggak ada air, kamar mandinya nggak ada air, boleh pakai tayamum. Jadi tayamum itu membasuh muka, membasuh tangan menggunakan debu. Caranya bagaimana? Biar mudah. Jadi ada 3 tempat. Ada jari, telapak tangan, dan juga jempol. Apa saja, Bu? Jari, telapak tangan, jempol. Ketika jari, telapak tangan, dan juga jempol ini sudah mengambil debu, jadi hanya bisa dipakai 1 kali aja. Contoh, ini jari bisa untuk mengusap ini saja. Kelihatan ya, Bu ya? Tat, tat. Coba Ibu praktekin, Bu, sambil praktekin. Nah, bareng-bareng nih. Nah, begini, Bu ya. Ibu nggak gelap, Bu, itu kacamata. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Jadi begini, Bu ya. Tat, tat. Nah, cuman dibuat ini 1 aja. Nah, jadi yang ini seret. Nah, untuk yang telapak, yang ini untuk membasuh ini seret. Seret. Nah, untuk jempol, jempol ini juga ini yang dibasuh jempolnya juga. Jadi jempol ketemu sama jempol. Kita basuh, seret. Nah, jadi ini dibagi 3 bagian. Ada jari, ada telapak tangan, ada jempol. Itu untuk yang membasuh tangan. Untuk yang membasuh muka, awas hati-hati tidak boleh dihosok-hosok. Tahu dihosok-hosok ya, Bu ya? Kalau bahasa Jawa itu dikasak. Nah, digasak. Apalagi Ibu ngambil debu langsung dibuat cuci muka. Nggak boleh. Itu nggak boleh ya, Bu ya? Ning, kemarin katanya gara-gara boleh pakai itu apa debu dan pasir ya, dikumur-kumur. Apalagi dikumur-kumur nggak boleh ya, Bu ya? Jadi semuanya ini kita ambil debu seret, cuman buat 1 usapan, seret. Nah, jadi nggak boleh sok. Ning, coba dipraktekin lagi. Sini, Neng. Ibu siap ya? Gimana? Ibu tadi siap ngomong seret gitu ya, Bu ya? Iya. Kita ambil dulu debunya, dimulai dari muka terlebih dahulu, oke? Kita ambil tet. Setelah itu kita gosok ke muka 1 kali aja. Langsung dibuang. 2 kali, tek. Kok kayak orang jualan tahu tek? Udah, kita ambil lagi di tempat lain. Seret. Setelah itu ada 3 bagian yang saya sampaikan tadi. Di mana aja? Jari, telapak tangan, jempol. Jari khusus untuk yang belakang. 1, 2, 3. Seret. Setelah itu kita beralih ke telapak tangan. Seret. Nah, ini ya, jangan sampai bersentuhan, Bu. Karena yang ini tadi kan udah dipakai. Nah, tinggal yang jempol. Sekarang kita usap yang jempol ketemu jempol. Seret. Do you understand, Mbak? Yeah. Terus? Tapi nggak pakai seret kan kalau di Itu kata Ibu. Nanti jangan-jangan pas lagi timing udah seret. Nggak pakai seret, Ibu. Bu, enggak ya. Biar paham aja, Bu. Nggak ada aja. Ntar saya tanya gini, Bu lagi ngapain? Seret. Lagi tayamum, seret. Nah itu udah kanan. Udah. Terus yang kiri, caranya juga sama. Ambil di tempat yang lain lagi gitu ya, Bu ya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i kita ambil debu yang bersih, diambil segini aja. Seret, ambil pakai sendok, terus dibaurin dikit. Set, baru diplek. Oh, plek apa seret ya? Ya, plek aja. Ya, kalau orang Jawa bilangnya plek, Bu. Ya, kalau orang Betawi bilangnya plek tuh apa? Aurkeun. Cek orang Sunda diawurkeun. Iya, diaurkeun. Diawurkeun. Kalau orang Jawa bilang dilaburno. Diamparin kalau Betawi mah kali ya? Oh, diamparin. Kali, ya, Ya, benar. kalau Jawa lebih simpel lagi, plek.
Nah, dia plek itu tadi setelah diaurin, Oke. debunya setelah itu diplekan. Ah. Diplekan itu ya diplekan pokoknya. Oke. Itu tayamum. Itu Nah, tayamum. ini sholat di perjalanannya gimana? Nah, kalau sholat di kendaraan ini kita lihat dulu transportasi itu ternyata ada 3. Yang pertama ada udara. Ada perjalanan darat, ada perjalanan laut. Nah, ini menarik. Nanti kita praktekin ya, Ayah. Ya. Jadi nanti yang bisa saya praktekkan adalah perjalanan udara dan perjalanan darat. Kenapa untuk yang laut? Karena seperti yang kita tahu kalau di kapal itu biasanya udah ada tempat sholatnya, Bu. Jadi kapal itu nanti sudah ada arah kiblatnya. Kalau misalkan tidak ada arah kiblatnya, kita cari arah kiblat untuk memulai sholatnya saja. Nanti keporo itu apa ya? Arah kali ya? Bukan. Kalau misalkan urusan nanti kapalnya belok-belok, oleng-oleng. Dia nggak gini. Nggak kan? Enggak gitu juga. Kapal belok, ikut belok gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak ada arah kiblat, terus tidak tahu arah kiblatnya di mana, tidak apa-apa, langsung sholat saja. Oke. Loh, langsung sholat saja? Gimana Neng? Terus niatnya? Kan biasanya kalau niat ada kita menghadap kiblat, gitu. Nah, niatnya usolli, contoh, misal sholat subuh, usolli fardhos subahi, rok'ataini, lihurmatil wakti. Jadi sholatnya kita karena tidak tahu arah kiblat itu hanya untuk menghormati waktu. Ingat, sholat untuk menghormati waktu ini nanti harus sholat lagi. Jadi ini hanya sholat untuk menghormati waktu subuh. Begitu ya Bu ya. Jadi ketika sholat lihurmatil wakti, nanti urusan madep kiblat gak madep kiblat. Misal contoh, kita udah berusaha cari arah kiblat tapi gak nemu, gak apa-apa, sholat aja. Tapi nanti tetap harus sholat lagi. Ketika sudah tahu kiblatnya di mana? Tapi tahu kiblatnya di mana keburu duhur. Gak apa-apa, tetap sholat lagi. Nanti kalau misalkan duhur ternyata masih di pesawat, nanti kita bahas lagi. Praktek kali ya. Oh, boleh. Coba praktek deh. Ini nih kau persiapan di sini. Ya buang aja, buang. Coba praktek. Mana sini masuk. Masuk. Nih. Mana krunya belum mandi. Nah, ini ceritanya lagi di kendaraan. Ini bisa di ceritanya angkot. di udara, Ayo. ya. Misal, kita sholat aja. Kalau misalkan, duduk. Kasihan. Kasihan gitu. Kalau misalkan di perjalanan udara dan di perjalanan darat itu gampang saja Bu, kita sholat langsung di atas kursi. Nah, udah suci kita langsung sholat. Takbirnya gimana? Ya langsung aja takbir Allahu Akbar. Misal, kalau udah takbir jangan begini ya Bu, Allahu Akbar. Gak boleh. Kalau sambil lihat pemandangan boleh. Nggak boleh ya? Iya, apalagi abis takbir terus kasihan gak boleh. Jadi setelah kita takbir, udah takbir, setelah itu sholat seperti biasa. Rukunya bagaimana? Kita nunduk dikit, set. Gitu ya Mbah ya. Nah, terus abis itu kita G, kalau di Jawa G. Nah, G. Terus abis itu kita itidal. Ya kayak biasanya setelah itu kita sujud, kita nunduk lagi. Tapi agak nunduk daripada yang tadi. Lebih ke bawah lagi. Oke. Kayak gitu. Oke. Begitu Bu selanjutnya. Coba praktekin di perwakilan. Ibu-ibu, ayo. Coba Ibu maju. Ayo. Ibu maju. Ibu kacamata maju. Oke, kacamatanya kan lagi piknik ya. Nih, sini siapa mangga maju. Coba ya, coba. Iya, coba. Ayo, 4. Udah dipilih. Duduk situ duduk. Coba. Pakai kacamatanya mana. Masih mau pakai kacamata? Pengumuman. Kenapa? Kacamatanya copot. Injak sama siapa? Sama Pak sendiri. Bu, ini
kacamatanya bisa bongkar pasang. Mana mau mejeng di TV pakai kacamata? Oke, nih coba nih, silakan nih. Coba sekarang takbir seperti biasa. Allahu Akbar. Tat. Nah, coba kalau ruku gimana, Bu? Allahu Akbar. Betul. Sami Allah. Udah, ruku gimana? Ruku. Posisi ruku. Ya, udah tinggalin ya, tinggalin ya. Lagi ruku, kasihan nunduk. Sami Allah liman hamidah. Kalau sujud Nggak gitu lagi. udah itidal nggak gitu lagi terus sujud. Nanti pas sujud, kulublah gitu. Nggak ya. Sujud. Allahu Akbar. Lebih rendah lagi. Oh gitu. Duduk ini agak semurat ya Ibu. Agak susah duduk. Oh seperti itu. Sampai Allahu Akbar duduk di antara dua sujud. Sholat seperti biasanya. Iya. Ceritanya tahiyat, iya. Assalamualaikum, salam. Nah, salam lagi. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan tidak sholat. Melakukan sholat. Oh gitu. Terima kasih. Anda mendapatkan kacamata patah. Kirain gak dipakai karena oh iya pengen hargain yang lain gitu ya. Enggak. Pengen kayak ibu-ibu yang lain gak usah pakai kacamata. Ternyata gak pakai kacamata udah ini ya kedudukan ya katanya kedudukan. Keinjek paha sendiri. Oke, Ning, kita buka pertanyaan saja ya, biar lebih dalam lagi ya. Boleh. Boleh, siapa ibu yang mau nanya? Ayo, siapa? Oh ya, silakan. Besti, boleh bertanya? Widih. Mau nanya katanya, Ning. Besti, boleh bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Susilawati dari Majelis Taklim Nurul Janah Cicurug, Sukabumi. Neng Umi, boleh bertanya? Iya. Kita dulu, nanyanya mau ke Ning Umi atau Neng Umi? Neng Umi. Neng kata Neng. Neng. Neng Marsa Neng. Kalau ngomongnya Neng jawab. Umi. Ning ya Bu. Neng Umi. Ning aja Ning. Neng katanya. Ning aja. Neng. Ibu yang nanya Ibu nanya Bu ya. Ntar kalau Ibu mau nanya saya WhatsApp aja. Dijawab nggak? Iya Bu. Kenapa? Umi, jika kita sedang berada dalam kendaraan umum dan posisi duduk kita itu bersebelahan dengan lawan jenis, apakah boleh kita melaksanakan sholat Bersebelahan. dengan lawan jenis? Bisa gini. Neng Umi sini. Ya. Nah gini. Ya, minta penjelasannya Umi. Mau jadi imam aku. Nggak boleh ya Bu, kayak gitu nggak boleh ya Ning. Ini gimana kok gini? Gitu ya, gini ya? Iya, nggak boleh ya. Bu, heran deh saya deh. Jangan udah dipraktekin, Ning. Ya. Jadi begini Bu, kalau misalkan sholat bersebelahan atau berhadapan dengan laki-laki itu kan namanya keadaan. Kita nggak bisa milih. Kalau misalkan biasanya di kursi kereta ekonomi, ini pertanyaan orang-orang ekonomi. Oh yang berhadapan ya. Nah biasanya kursi kereta di kereta ekonomi itu kan hadap-hadapan. Kita nggak bisa milih depannya siapa, sebelahnya siapa. Kadang-kadang sebelahnya kita cowok, kadang-kadang depannya kita cowok. Itu tidak apa-apa sholat, asalkan tidak yang seperti ini. Nah, paham ya? Jadi begini, bukan kayak gini Bu. Jadi kita niatnya sholat, niat memang benar-benar sholat. Bukan mau niat cover. Cari perhatian. Cari perhatian. Misal, ada cowok nih, ganteng nih. Sholat gitu ya. Ambil golok di atas pohon kedong-dong. Cowok godain aku dong. Kayak gitu nggak boleh ya Bu ya. Masih sholat diri Allah. Allah gitu. Pengen kepuji lihat gini dulu. Pengen cakep jadinya ya. Gitu. Jadi tetap boleh, tapi awas hati-hati niatnya tidak boleh cafer. Karena itu kondisi ya Bu ya, darurat kita tidak bisa memilih duduk sebelah siapa dan di depan Coba. siapa. Kalau gini, ini ekonomi.
Lihat. Tah. Gini nih. Nah. Gimana nih? Kalau gini nih. Dia sholat ngadep udah nyampe. Lah kan kalau saya depan-depan, lah kalau yang depan tidur. Iya juga. Gimana? Ini ceritanya ini dia sholat, kita sholat. Lah gimana gini? Ntar Kayak gini nih. takutnya Dari gini. pas gini jedut loh. Iya. Gimana Gimana itu? ya? Gimana? Berarti sweet kali, sweet ya? Siapa duluan? Iya. Iya, apakah ya ada-ada aja. Kalau Ya gitu- udah nggak apa-apa. Kembali ke seperti yang tadi, kita tidak bisa memilih di depan siapa dan di samping siapa. Nggak apa-apa. Kan niatnya sholat dihormatin Iya. waktu. Nanti sholat lagi. Satu Makasih, lagi Umi, pengalaman nih. Oke. Apa? Pengalaman. Bentar ya Ibu ya, Iya. saat pengalaman nih. Di depan kita tuh ada perempuan. Kita mau sholat ya, sholat. Pas gitu, lagi mah enak. Itu pakai rok pendek. Nah kan pengalaman. Ya kan nggak kena. Tapi bukan bakar kita nggak bisa milih di depan Ah, siapa. iya. Di depan kita gitu, aduh harus sholat aja. Gitu kan. Akhirnya pas Tapi yang pakai rok pendek kan nenek-nenek gitu, Bu. Lah kan ada kalau Nah. mau. kalau gitu gimana pas Allah Akbar? Gimana ya? Abang lihat mukanya aja apa gimana? Atau merem Boleh. atau gimana ya? Asalkan tidak begini. Allahu Akbar. Itu mah ngelongok. Ngelongok. Oh gitu. Ya fokus susu merem satu itu nggak apa-apa kan? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Oh iya, kalau lagi kayak begini terus depan kita bapak-bapak lagi tidur itu boleh nggak mukanya kita Tabok. kita tutupin pakai lap basah? Emang kompor meleduk. Mana tutupin koran Biar tak- dialerin. Takutnya kan ini. Oke. beda. Pokoknya intinya dimanapun harus sholat. Harus Sholat ya. tetap sholat. Oke. Penting. Ada lagi yang nanya lagi nggak Ibu? Makasih ya, Bu. Ya, terima kasih Neng Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Kak Bumi udah. Bogor mau nanya Bogor. Sok mangga. Ya mangga sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Ibu Dodo dari Majelis Taklim Sapari Dakwah dari Dodo. Banteng, Ciampea, Bogor. Ya, Ibu Dodo, Rere, Mimi. Doremi dong. Namanya Raudatul Jannah. Oh gitu panggil Dadah. Ya. Ning Umi boleh tanya? Ya. Boleh. Bagaimana cara sholat ketika dalam keadaan sakit dalam ambulan? Ketika sakit, sholat dalam ambulan. Bagaimana Oke. caranya? Kok gitu mah. Ntar aja dipraktekin langsung ya. Kita cari ambulan terdekat dulu ya. Bu, ya. Ya udah deh. Baru tadi kita bareng-bareng ya Bu. Maksudnya apa? Amit-amit. Lu rohnya. Mbak, jangan gitu mau panjang Ya kan ini ceritanya di bangsal, rumah sakit. Tapi kan nggak gitu doanya masa baru tadi ketemu. Ya kan kita masuk ini kan ceritanya lu sakit. Ya di ambulan ya. La ilaha. Oke, tadi ibu dari Bogor ya nanya katanya gimana kalau lagi di ambulan sakit tapi masih sadar. Iya. Tahu itu tuh udah masuk waktu sholat. Si yang sakit pengen sholat gimana? Nggak digoyang, enggak. Ambulan. Ambulan juga nggak begini. Kenapa jalannya begini? Nggak digoyangin. Ambulan kalau jalannya begitu, jalannya pasti lagi di Bekasi itu. Jalanannya hancur. Coba. Gimana Ning? Kalau di ambulan Masih wajib sholat tuh dia? Yang sakitnya berarti? Iya. yang sakitnya dalam kondisi apapun selagi masih bisa sholat tetap wajib sholat. Jadi kayak gini, misal contoh ya kayak tadi kayak Belok kanan. Orang kan sakit naik ambulan itu biar dibawa ke rumah sakit biar nggak terjadi apa-apa. Kalau orang stroke atau jantung lagi dibawa begitu gimana dia? Jangan marah-marah. Lu lagi sakit. Tidur lagi. Tidur. Sakit aja. Orang darah
tinggi, naik ambulan begitu juga tinggi lagi darahnya. A. Kagak sembuh. Ini baru kali ini sakit ngoceh mulu, dia apa? Lagi orang sakit. Jadi untuk tata cara sholatnya, Gimana? So? jadi untuk tata cara sholatnya, Cacat arah. jadi untuk Tata cara. Tata cara. Jadi untuk tata cara sholatnya, ini kan berarti dalam kondisi tidur, dalam kondisi sakit. Nah, ini sama tata cara sholatnya, sama seperti orang-orang yang sedang sakit pada umumnya. Oke. Ketika dia sedang tidur, sama aja. Mau di ambulan, mau di rumah sakit, mau terbaring di rumah. Iya, Selama gak bisa duduk, sholatnya sambil. sama kayak gini, mau sakit jadi-jadian kayak gini. Oke. Mau kalau sambil duduk mah sama seperti tadi Sama yang kayak kendaraan. tadi. Kalau sambil sholat bisa, kalau misalkan tangannya bisa gerak, tangannya boleh coba. Coba ceritanya sudah tidak bisa apa-apa. Bisa berbaring aja. Vitamin. Ceritanya aja ya. Kalau ceritanya dia nggak bisa gerak, berarti pakai isyarat. Isyarah. Berarti kalau dia tidak bisa gerak, berarti pakai isyarah. Oke. Pakai Sekarang isyarat kita saja. anggap bisa gerak dulu. Kita anggap bisa gerak. Coba Allahu Akbar. Begitu. Terus. Nah, asalkan ini Posisinya posisinya pas. kayak gini ya. Jadi kepala lebih tinggi daripada ini. Kalau misalkan kalau di ambulan kan nggak bisa kita atur kiblatnya mana, nggak mungkin kan pas sakit kiblatnya mana kan nggak. Jadi pas di ambulan nggak apa-apa. Misal tidak menghadap kiblat, asalkan ini posisinya kayak gini. Iya. Oke. Sama seperti tata cara orang-orang sakit biasanya pada umumnya. Gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa bergerak tangannya, Iya. pakai isyarat. Pakai isyarah. Gimana caranya? Allahu Akbar. Oke. Iya begitu. Satu lagi, jika sakit sampai koma, kan kebiasaan keluarganya tuh gini, misal ini cerita beneran. Mi, duhur dulu ya. Allahu Akbar. Gitu dibacain, bacaan suci gitu, boleh? Boleh? Harus atau tidak? Tidak harus. Karena? Jadi boleh itu karena dia udah nggak bisa apa-apa. A. Jadi kalau misalkan ini mata bisa kedip-kedip, kalau bahasa Jawanya itu kedip-kedip. Kekeracuman, sekarang sudah. Apa? Kekeracuman, ama ya kucap kicep. Masih tiasa kucap kicep. Kucap kicep. Kucap kicep. Jadi kalau masih bisa kucap kicep, Aksennya Jawa. Ucap kicap. jadi dia kedip-kedip begitu Bu. Allahu Akbar begitu. Oh gitu, terus pas assalamualaikumnya gini. Enggak beneran nanya, ini saya beneran nanya. Ya sama kan ya Allah masa kayak gini. Ya enggak, tetap isyarat cuma mata aja yang bisa Oke. gerak. Jadi Siap. kedip-kedip aja. Jadi Assalamualaikum. ketika masih ada kesadaran tetap wajib. sholat Tapi dalam kondisi apapun. ketika sudah tidak sadar, bagusnya anggota keluarganya yang membimbing sholat. Jika tidak pun, apakah kewajiban sholatnya sudah tidak ada? Jika tidak, karena dia sudah tidak bisa lagi sholat, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi begini Bu, kita diwajibkan sholat dalam kondisi apapun. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, terlentang, miring ke kanan. Nggak bisa miring ke kanan, diem aja. Nggak bisa ngapa-ngapain, tetap wajib kedip-kedip. Kalau misalkan nggak bisa kedip-kedip, koma, tidak sadar, berarti dia tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat karena nggak sadar. Walaupun masih napas. Tapi kalau sudah tidak napas, kita sholatkan. Iya bener. Makanya pilihannya ada, lu mau sholat atau mau disolatkan. Bisa gitu kan? Iya. Selama masih ada geraknya, kemampuannya, harus sangat dipaksakan. Wajib. Wajib. sholat. Oke. Ini udah belum? Yaudah yuk kita kuburin aja sekarang. Kayak kucing. Lu jangan keenakan. Udah ya? Udah. Alhamdulillah. Oh, bangun. Ada ibu-ibu. Oke. Ibu mau nanya nggak? Ada lagi yang mau Siapa? nanya? Sok, mangga. Ning Umi mau tanya dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli dari pengajian Nurul Jannah Cicurug Sukabumi. Sok, mangga, Beli.
kalau kita dalam keadaan sakit, apakah kita boleh menjamak atau mengqashar sholat? Nah, Seperti bagus tuh pertanyaannya. Nah, bagus. Kalau misalkan dalam kondisi sakit, bolehkah kita menjamak atau mengqashar? Kalau jamak, boleh. Kalau qashar, tidak boleh. Kita pahami dulu perbedaan jamak dan qashar. Kalau jamak, itu menggabungkan waktu sholat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu digabungin, boleh. Dengan syarat bukan usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Subuh duhur disatuin jadi satu, itu yang nggak boleh. Persyaratan jamak itu duhur ke asar, maghrib ke isya. Kalau ketika dalam kondisi sakit boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Yang boleh mengkosor itu hanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau ada yang belum ngerti kosor itu menyedikitkan, meringkas. Kalau bahasa Jawa mentitikkan, menyedikitkan rokaat. Yang asalnya 4 jadi 2. Jadi yang boleh diringkas hanya yang rokaatnya 4 saja. Kalau sholat maghrib 3 rokaat boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya setengahnya lah, 1,5. 1,5. Jadi pas ruku, assalamualaikum. Gak bisa, gak bisa. Jadi tetap 3. Tetap 3. Yang bisa diringkas hanya duhur, asar, Isya. Oke, jadi kalau sakit bisa. bisa. Tapi kalau perjalanan boleh jamak qashar. Nah, kalau misalkan sakit, bisanya cuma dijamak saja, tidak bisa dikosor. Sampun Oke. paham, ge? Gangge, jangan arti wae lah. Oke. Terima kasih Oke. Ning Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bogor ada yang mau nanya nggak Bogor? Sok mangga. Nanya dong Besti. Cie Besti. Lo, gak bahaya ta? Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dini Ramdaniatil Furqon dari Masjid Taklim Safari Dakwah Cibanteng Ciampea Bogor. Enggak. Mau tanya ya Ning. Ya. Ning, bagaimana nih cara kita mengganti sholat pada saat kita sakit? Oke. Bagaimana cara mengganti sholat pada saat kita sakit? Mudah saja, boleh mengganti sholatnya di semua waktu asalkan bukan waktu yang diharamkan sholat. Tah, ada beberapa waktu. Iya. Jadi haramkan sholat? Ada. Coba apa aja? Contoh, misal habis asar. Habis kita sholat asar itu tidak boleh ada sholat lagi. Mau ke maghrib itu tidak boleh sholat. Asalkan tidak di waktu yang diharamkan sholat, kita boleh sholat. Misal kita ninggal sholat subuh. Misal kita ninggal sholat duhur. Kalau subuh habisnya kan nggak boleh ya. Nunggu matahari terbit. Gini aja dulu, yang nggak boleh waktu 13 waktu tadi kan setelah asar. Setelah asar. Terus sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Setelah subuh. Jadi kita tahu ada sholat sebelum subuh namanya sholat fajar. Qobliyah. Sama aja qobliyah. Qobliyah subuh, sholat fajar. Tapi kalau setelah subuh itu sudah tidak boleh sholat lagi. Contoh kita misalkan tidak sholat duhur. Besok mau mengganti sholat yang ketika kita sakit, boleh ganti aja. Jadi kita niatnya sholat duhur adaan, sholat wajib pada saat itu, lalu sholat duhur lagi kodoan. Pun paham ge? Enggak. Dia apa enggak sih? Gitu. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sampai sekarang itu jadi sakit separah apapun ketika masih ada kesadaran tetap wajib melaksanakan sholat. Tetap sholat. Ya, bisa digabungkan dengan jamak. Ya. Ketika sakit boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor. Kalau misalkan di perjalanan boleh dijamak, boleh dikosor. Sakit juga ketika masih bisa duduk, lakukan sambil duduk. Sambil duduk. Berbaring, lakukan berbaring sambil mengangkat tangan dan lain-lain. Tidak bisa mengangkat tangan, pakai isyarat. Pakai isyarat, kedip-kedip, gak bisa kedip-kedip, melotot. Iya, melotot. Lu boleh sholat melotot, boleh, enak, malaikat tinggal nyolok aja. Iya Allah. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Iya dulu, pasti mau.
masih di sini ya pemirsa RCTI di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau. Ini ada dua Umi nih. Ning Umi sama Neng Umi. Iya. Ning, aku mau nanya dong. Boleh, boleh. Boleh nggak? Boleh, Neng. Aku pengen nanya, kenapa orang sakit itu masih dibebani dengan kewajiban sholat? Jadi lu merasa terbebani? Parah, Umi. Tadi nggak gitu kan, jadi kan dibatain lagi orang nanya. Ya gimana itu? Kan nanya nih sebagai orang awam. Kenapa sih orang sakit disuruh sholat? Iya. Kayak gitu ya nadanya Iya. jadinya ya. Iya. Jadi gini, kenapa orang sakit masih tetap diwajibkan untuk sholat? Iya. Di dalam Al-Quran dituliskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Makanya meskipun kita dalam kondisi sakit, kita tetap diwajibkan untuk sholat. Tapi tetap mendapatkan keringanan, tidak sholat dengan sempurna seperti orang yang sehat biasanya. Tetap mendapatkan keringanan-keringanan, tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak bisa duduk, boleh tidur, tidak bisa tidur telentang, boleh tengkurap. Gak susah ya, tengkurap. Tengkurap, ya nggak apa-apa tengkurap, biar kayak cicak gitu ya Bu. Oh mungkin kalau misal ada luka di punggungnya. Nah, berarti yang nggak penting bisa. dalam kondisi Apapun. apapun tetap wajib sholat. Nah mengenai wudhunya pun kan yang nggak wajib wudhu juga ketika itu boleh tayamum. Jadi benar-benar Islam itu tidak memberatkan ya Ning ya? Iya, semua ada tuntutannya, sekecil apapun ada tuntunannya Bu. Jadi misalkan aku nggak bisa sholat sambil berdiri, oh ternyata boleh duduk. Ini mau wudhu nggak ada air, oh ternyata boleh tayamum. Semuanya sekecil apapun itu ada tuntunannya. Oke, mengenai materi kita hari ini betapa pentingnya sholat di kondisi apapun, di perjalanan sholat, lagi sakit sholat, nggak ada air sholat, segala macam sholat. Nah, mengenai hal ini supaya lebih jelas lagi, ibu-ibu di rumah juga makin yakin. Oh iya ya, jangan melalaikan sholat, jadi nantikan, nggak boleh. Nggak Karena boleh. tujuan kita hidup pun adalah untuk beribadah. Nah, Betul. begitu. Iya. Silakan Umi. Silakan nih Silakan Umi. kita beri conclusion di sana, A. Iya, silakan nih. Nah. Bagaimanapun keadaan kita, ketika sudah balik dan diwajibkan untuk sholat, maka dalam kondisi apapun kita tetap diwajibkan untuk melakukan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat ketika sakit, ketika melakukan perjalanan jauh. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan yang namanya sholat. Jadi ibu-ibu kalau di Jawa itu ada lagunya begini. Sholat cakae agama, sing durung sholat padha lakono. Jadi ibu-ibu kan nggak ngerti lagunya. Jadi coba ikut belakangnya aja. Begitu ya Bu ya. Ya mau nggak ngerti pokok mau nggak ngerti. Yang penting ikut begitu ya. Oke. Sholat cagae agama. Belum. Tadi yang kedua ya Bu ya. Yang kedua, oke? Ayo. Sholat cagae agama, sing durung sholat padha lakono. Maksiat penyakit agama, sing seneng maksiat padha lereno. Ya, mau paham nggak paham pokoknya? Nih, artinya apa? Jadi sholat itu tiang agama. Sholat cagae agama. Yang belum sholat, lakukanlah. Podo lakonono. Maksiat itu penyakit agama. Maksiat
maksiat penyakit agama. Sing seneng maksiat, yang suka maksiat, ayo berhenti, jangan suka maksiat. Begitu. Sing salat muga-muga umure dawa. Jadi yang sholat semoga umurnya panjang. Sing gak sholat, yang gak sholat, dan segera tobat toh. Siapa? Mati yo itu loh. Nang tobat toh. Ini budaya Surabaya. Terus ditambah namanya Jula-Juli. Mula sholat ayo dilakoni, duhur lan asar cok nganti lali, maghrib isya ojo ketinggalan, subuhane ojo kerinan. Kalau ibu-ibu tahu ada lagu yang biasanya kita dengar, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya Ketiduran. pengalaman. Hatam. Seringkali kita mudah sekali meninggalkan sholat padahal sudah tertera di dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maka ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Mau sakit, mau dalam perjalanan, bahkan dalam kondisi sulit pun. Kita tahu sahabat-sahabat kita yang merasa kesulitan di dalam hidupnya, biasanya karena hubungannya dengan Allah kurang dekat. Ingin semua masalahnya diberikan solusi oleh Allah, mendekatlah dengan caranya sholat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan yang udah pernah tidak sholat, ayo cepat insaf. Karena kita nggak tahu Allah memberikan usia kita tuh sampai kapan. Ketika terdengar suara azan, saat itu juga langsung sholat, jangan dinanti-nantikan. Jam 12-an sudah ada duhur, entar aja deh dekat-dekat asar. Iya kalau umur kita sampai asar. Lah jam setengah 2 tiba-tiba dijemput sama Allah, bagaimana? Betul ya? Mudah-mudahan sholat itu kan tiang agama. Kalau tiangnya udah nggak ada, ya sia-sia yang lainnya. Umi terima kasih. Umi mulu saya menyebutnya ya. Ning, makasih. Neng, makasih. Ya udah, biar ilmu yang disampaikan masuk semuanya, ditutup doa dengan Ning Umi, silakan Ning. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ishfi anta syafi wa 'afi antal mu'afi, la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Besok kumpul lagi pemirsa RCT juga. Pagi-pagi itu udah di RCT saja. Di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu masih mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.